Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan mata kuliah untuk mata KPMT 5 Biomedik dan Terminologi Medis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berbagai macam berkaitan dengan mata kuliah ini. Nah, ini mudah-mudahan kita diberikan dalam keadaan kesehatan serta mampu menjalani hari ini dengan kebahagiaan. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu-isu berkaitan dengan mata kuliah KKPMT 5 Biomedik dan Terminologi Medis. Nah, di minggu kemarin itu KKPMT 6 Biomedik dan Terminologi Medis. Ini ya. Nah, pada KPMT 5 Biomedik Terminologi Medis ini materi pembahasannya yaitu berkaitan dengan infeksi. Ya, infeksi. Nah, itu. Jadi ada dua pembahasan di mata kuliah ini. Yang pertama yaitu materinya pada saat UTS itu yaitu pembahasannya adalah berkaitan dengan neoplasma. Ya. Nah, itu berkaitan dengan kanker, malignan dan benign. Nah, namun untuk materi UAS ini saya akan membahas berkaitan dengan infeksi. Nah, ini banyak sekali ya penyakit-penyakit yang disebabkan karena infeksi. Nah, istilahnya kalau di ICD itu adalah kalau terminnya Certain Infectious and Parasitic Disease. Nah, ini khusus materi atau khusus perkuliahan yang membahas infeksi. Namun itu banyak sekali ya pembahasannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dulu penyakit infeksi yang menyerang pada intestinal infectious disease. Jadi di mana penyakit ini dia menyerang pada bagian intestin. Ya, intestin. Jadi intestin ini salah satu organ yang ada dalam sistem pencernaan yaitu usus. Nah, banyak sekali ya. Contohnya misalkan seperti kolera, ya, terus tifoid, ya, terus paratifoid fevers, ya, terus ada salmonella, ada shigellosis dan lain sebagainya. Nah, pokoknya kalau infeksi yang berkaitan dengan yang menyerang pada bagian sistem pencernaan, kalau istilahnya di sini itu adalah intestinal infectious disease. Jadi infeksi yang menyerang pada bagian intestinnya, atau bagian ususnya. Apa saja nih? Banyak sekali. Nah, yang paling banyak itu adalah kolera. Kolera salah satu penyebab terbanyak pada infeksi pada sistem pencernaan. Nah, selain itu apa saja infeksi di dalam pembahasan KPMT itu banyak. Ya. Ada TBC, ya. Itu salah satu penyakit yang diakibatkan karena infeksi juga. Ada lagi terus penyakit Certain Zoonotic Disease. Nah, itu Certain Zoonotic Disease itu adalah di mana penyakit yang diakibatkan karena penularannya melalui lewat hewan zoo. Ya. Nah, akhirnya istilahnya di ICD itu adalah infectious zoonotic bacterial disease. Jadi infeksi yang disebabkan karena penularan dari hewan. Itu banyak. Nanti kita bahas satu-satu. Apalagi ini banyak lagi ya. Ada penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, ada penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, ya. Ada penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur, ya, parasit dan sebagainya. Nah, itu ya. Nah, ini materinya pembahasannya ini sangat lumayan banyak sekali. Nah, ya. Penyakit infeksi ini sangat banyak terjadi sekali terutama di lingkungan masyarakat. Ya, jadi banyak pasien-pasien di rumah sakit itu salah satunya pasien yang terbanyak itu adalah mengalami infeksi. Nah, ini ya, jadi untuk mahasiswa karena ini materi pembahasannya berkaitan dengan coding ya, terutama ini mahasiswa RMIK ini biasanya belajar dulu apa itu penyakit infeksi. Nah, itu ya.
Jadi ini sangat penting sekali. Penyakit infeksi ini sangat, tadi yang saya katakan, sangat banyak kasusnya, pasiennya. Nah, jadi bukan hanya seorang rekam medis saja atau manajemen informasi kesehatan, tapi semua orang-orang ini harus paham berkaitan dengan apa itu penyakit infeksi. Ya. Nah itu. Namun pada kali ini saya akan membahas berkaitan dulu ini penyakit infeksi yang berkaitan dengan yang menyerang pada sistem pencernaan atau istilahnya DSID itu adalah intestinal infection disease. Jadi infeksi yang menyerang pada sistem pencernaan, terutama pada usus, makanya istilahnya di intestin. Apa saja nih? Pertama ada kolera nih ya. Apa itu kolera? Nah, ini ya. Kolera adalah penyakit infeksi yang mengganggu sistem pencernaan. Jadi penyakit ini salah satunya adalah menyerang pada sistem pencernaan, atau istilahnya kata lain dari pencernaan itu adalah digestif. Nah, jadi sistem pencernaan ini terserang. Siapa yang menyerang? Tentunya biasanya adalah mikroorganisme. Nah, ya, makanya kolera ini di ASD itu termasuk penyakit yang masuk ke dalam intestinal disease atau yang menyerang pada sistem pencernaan, terutama bagian ususnya. Gitu ya. Nah, jadi kolera ini penyakit yang menyerang pada sistem pencernaan. Nah, gejala utama yang dialami penderita kolera adalah diare, parah diarenya. Nah, diarenya parah serta bisa mengakibatkan yang terjadi dehidrasi. Ini jadi efek atau ketika seorang mengalami diare, biasanya yang muncul tanda gejala lain yaitu dehidrasi. Nah, itu ya. Nah, jadi ini dikategorikan penyakit kolera itu penyakit diare yang parah. Nah, karena diare parah akhirnya mengakibatkan terjadinya dehidrasi. Nah, penyakit kolera ini kerap kali berasal dari air yang terkontaminasi. Jadi biasanya kolera ini terpaparnya air atau terkontaminasinya air oleh yang namanya mikroorganisme. Ya. Apa mikroorganismenya? Nah, ini. Nah, namanya adalah Vibrio cholerae. Nah, ini adalah sejenis bakteri di mana bakteri ini dia bisa mampu menyebabkan terjadinya kolera. Namanya adalah bakteri Vibrio cholerae. Di mana ini bisa terdapat atau banyaknya bakteri ini? Tadi ini akibat dari menularnya atau terpaparnya air. Air itu mengandung bakteri Vibrio cholerae. Ini ya, ini salah satu penyakit yang dulu banyak terjadi karena kebanyakan penyakit ini disebabkan karena adanya sistem pembuangan yang sangat buruk atau sanitasi yang buruk, sehingga penyakit ini bisa menyebar kemana-mana dengan cepat. Nah, karena penyebabnya ini akibat dari sistem pembuangan dan sanitasi, akhirnya penyakit ini bisa ditekan dan mengalami terjadinya penurunan. Ya, nah, ini. Jadi kolera ini sangat bahaya ya karena bisa menular. Data WHO ini menyebutkan bahwa seorang yang mengalami kolera itu hampir 1,3 sampai 4 juta per tahunnya. Bayang ya, berarti begitu banyaknya seorang mengidap penyakit kolera ini. 1 sampai 3-4 juta. Nah, itu ya. Nah, ini bisa mengakibatkan terjadinya kematian kalau penyakit kolera ini tidak cepat ditangani. Jadi makanya harus dengan tindakan yang cepat. Karena tadi hubungannya adalah dengan adanya diare mengakibatkan terjadi dehidrasi. Hati-hati ya. Jadi ini penyakit yang sangat membahayakan, juga bahkan bisa mengakibatkan terjadinya kematian. Nah, itu ya. Jadi definisi kolera itu seperti tadi. Jadi penyebabnya adalah diakibatkan karena bakteri. Ya, bakterinya adalah Vibrio cholerae. Ini biasanya
diakibatkan karena air yang terpapar ya, yang terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholerae tadi. Ya. Penyebabnya apa?